Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ulang materi tentang pengantar manajemen. Konsep dasar manajemen atau organisasi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi. Tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi. Pengertian efektif dan efisien. Efektif yaitu mengerjakan pekerjaan yang benar, sedangkan efisien yaitu mengerjakan pekerjaan dengan benar. Fungsi operasional dalam manajemen dibagi atas 5 bagian, yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dengan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Jenis-jenis organisasi terbagi dua. Pertama, organisasi profit, contohnya perusahaan besar, perusahaan kecil, koperasi, perusahaan multinasional. Kedua, organisasi non-profit, contohnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, lembaga pendidikan negeri, dan yayasan sosial. Sumber daya organisasi dibagi atas 5 contoh, yaitu sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajemen. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Keahlian-keahlian manajemen seperti keahlian teknis, keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, keahlian konseptual, keahlian dalam pengembalian keputusan, keahlian dalam mengelola waktu. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada 4 macam seperti strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan, proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran, suatu tujuan yang dikarakteristikkan dengan suatu perbandingan jangka waktu yang pendek dan spesifik, pencapaian yang dapat diukur. Arti penting sasaran, yaitu sasaran memberikan arah, sasaran memfokuskan usaha kita, sasaran menjadi pedoman rencana dan keputusan kita, dan sasaran membantu kita mengevaluasi kemajuan yang kita capai. Arti penting perencanaan, tanpa perencanaan, para manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya mereka mengorganisasikan orang dan sumber daya secara efektif. Mendirikan dan memperbaharui organisasi. Bisnis kecil. Sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di satu lokasi. Manfaat kewirausahaan, produktivitas, teknologi, produk dan jasa baru, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pasar. Pengalaman simpul ganda mengakui bahwa pekerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan yang sebenarnya akan mempunyai penyelesaian yang lebih baik daripada manajemen. Tipe pengalaman ini dapat mendorong kerja kelompok yang lebih banyak dan organisasi yang lebih efektif.
Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuan. Proses manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan perubahan yang dihadapi oleh organisasi. Peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah pengorganisasian. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.